Anak-anak, tentu saja semakin kalian besar ya, semakin kalian dewasa, Tante berharap kalian semakin menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua kalian. Di Alkitab diceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang lahir sebagai manusia, sebagai seorang bayi, kemudian tumbuh semakin besar. Nah, sama seperti kalian melewati masa kanak-kanak, ya. Ada hal-hal yang menyenangkan. Orang tua kalian senang melihat kalian bertumbuh, melihat kalian taat kepada mereka. Tetapi kalau kalian sudah mulai besar, apakah masih taat kepada orang tua? Tuhan Yesus melewati masa kecil yang begitu menyenangkan karena dia menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Orang tuanya sangat senang. Sering sekali Yesus membantu papanya Yusuf sebagai seorang tukang kayu. Papanya sering berkata, "Yesus, tolong papa ambilkan alat-alat, ambilkan kayu sepotong itu." Dan Yesus dengan senang hati membantu papanya. Pada satu waktu, seperti biasanya papa mamanya setiap tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu hari raya yang besar yang akan dirayakan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Jadi mama papanya senang sekali pergi ke Yerusalem, tapi Yesus tidak pernah ikut. Sampai pada usia 12 tahun ya. Kalau Yesus biasanya hanya pergi ke tempat sembahyang ya, biasa disebut sinagog. Mereka setiap kali berdoa di hari di mana mereka harus beribadah. Tetapi ke Bait Allah di Yerusalem nanti usia 12 tahun. Jadi Yesus begitu semangat waktu mama dan papanya bilang, "Yesus, tahun ini kamu boleh ikut kami ke Yerusalem untuk merayakan Paskah." Wah, dengan semangat Yesus mempersiapkan diri pagi-pagi. Dia sudah siap karena apa? Orang akan mengadakan perjalanan yang jauh, termasuk mama dan papanya. Berhari mereka menempuh perjalanan itu karena harus berjalan kaki. Setiba di Yerusalem, Yesus sangat senang. Dia mengikuti ibadah dengan begitu sungguh-sungguh. Dia sangat bersukacita. Dia memuji Allah, dia menyembah Allah, dia mendengarkan firman yang dibacakan, yang disampaikan. Dan setelah selesai perayaan Paskah, orang-orang pulang ke daerah masing-masing. Ada yang ke Bethlehem, ada yang ke Yeriho, ke Nazaret, termasuk orang tua dari Yesus. Mereka akan kembali ke Nazaret. Dan ternyata itu rombongan yang cukup besar. Ada keluarga sanak saudara dari Yusuf dan Maria. Mereka berjalan bersama-sama. Sudah 1 hari berjalan. Tiba-tiba Yusuf berkata kepada Maria, "Maria, adakah Yesus bersama dengan kamu?" Maria kaget. "Loh, bukannya dengan papa?" "Enggak," kata Yusuf. "Saya pikir dengan kamu." "Aduh," kata Maria, "dari tadi sepulang dari Yerusalem saya belum melihat Yesus." Karena Maria dan Yusuf berpikir Yesus ada di antara keluarga. Waktu orang tuanya ini Maria Yusuf cari Yesus, gak ketemu. Akhirnya mereka putuskan kembali ke Yerusalem. Bayangin, udah perjalanan sehari, nyari-nyari, kembali lagi ke Yerusalem. Dan di hari ketiga mereka menjumpai Yesus. Ternyata Yesus tidak kemana-mana. Yesus masih tetap ada di Bait Allah. Bahkan Tuhan Yesus sedang ngobrol. Waktu itu dia masih anak-anak, umur 12 tahun. Ngobrol dengan imam-imam, dengan ahli-ahli kitab suci. Ya, kalau sekarang mungkin kita bilang bisa, itu pendeta.
sarjana teologi, doktor. Wah, ngobrol dengan anak umur 12 tahun. Tetapi semua pertanyaan Yesus yang sulit untuk dijawab oleh ahli-ahli Taurat ini, imam-imam. Tetapi sebaliknya, semua pertanyaan dari imam-imam ini bisa dijawab dengan Yesus dengan jawaban yang tepat. Karena ternyata sejak kecil Yesus belajar kitab suci dengan tekun. Begitu senangnya Yesus belajar, dia mengerti semua isi firman Tuhan. Anak-anak, waktu Yusuf Maria melihat Yesus, mereka berkata, aduh Yesus, mama papa udah susah nyariin kamu. Kenapa kamu masih ada di sini? Kata Yesus, kan saya harus ada di rumah bapak saya. Maria menyimpan itu dalam hati. Kenapa? Sejak Maria diberitahu oleh malaikat dia akan hamil. Itu bukan hal yang biasa. Sampai ketika Maria melahirkan dan gembala-gembala datang memberitahukan kepada Maria bahwa mereka tahu ada bayi yang lahir dibungkus dengan kain lampin, itu yang beritahu malaikat. Dan ketika Yesus masih kecil, ya, dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah untuk disucikan pentahiran seperti apa yang dikatakan hukum Taurat. Ada Simeon, ada Hana yang datang menggendong bayi Yesus dan memuliakan Allah. Itu hal-hal yang luar biasa. Bahkan ketika orang Majus dari timur datang membawa persembahan dan menyembah Yesus yang masih anak-anak. Itu sebabnya Maria tahu Yesus bukan anak biasa. Dia adalah anak Allah. Itu sebabnya ketika dia ada di bait Allah, dia berkata, bukankah saya harus ada di rumah Bapakku? Tetapi karena Yesus datang menjelma menjadi manusia biasa, ketika Maria dan Yusuf berkata, mari kita pulang, Yesus sebagai seorang anak, dia taat. Dia ikut pulang ke Nazaret dengan Maria dan Yusuf. Dia begitu disenangi oleh orang tua, oleh tetangga, oleh keluarga. Firman Allah berkata, Yesus itu bertumbuh, semakin besar, bertambah hikmatnya, besarnya, dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebab Yesus hidup menurut firman Allah. Dia menjadi seorang anak yang taat kepada orang tua. Dia membantu ayah dan ibunya. Dia bekerja dengan baik. Anak-anak, ketika kita semakin besar, ada pengaruh dari teman-teman. Ada hal-hal yang kita dengar dari orang lain. Ada hal mungkin yang kita lihat dari TV atau dari tayangan-tayangan video, dari YouTube, dari segala sesuatu. Yang mungkin hal-hal yang baru, bahkan cenderung hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Apakah kalian akan terpengaruh? Apakah itu akan merubah pribadi kalian? Membuat kalian mulai, saya tidak mau lagi taat kepada mama papa. Saya kan udah gede, atur diri saya sendiri. Jangan seperti itu. Tapi biarlah semakin kalian besar, kalian semakin dikasihi oleh Allah, oleh manusia, oleh orang tua, karena kalian melakukan firman Allah. Tante merindukan supaya setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan siapapun kita, semakin kita lama di dalam Tuhan, semakin kita mengerti kehendak Tuhan, kita semakin melakukan firman Tuhan, supaya sepanjang umur hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar menyenangkan manusia, tetapi lebih dari itu, kita menyenangkan hati Tuhan. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Tuhan,
Tuhan, tolonglah kami agar kami semakin tumbuh besar, kami bisa menyenangkan kedua orang tua kami, terlebih menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dah.